Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianti Oktaviani dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem syaraf. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas biologi yang dibimbing oleh Ibu Yuyu Yuliah SPD. Apa itu sistem syaraf? Sistem syaraf merupakan sistem penerimaan dan pengolahan informasi. Sedangkan sel syaraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem syaraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus rangsangan. Struktur sel syaraf yang pertama ada dendrit, merupakan jaluran sitoplasma yang relatif pendek, bercabang-cabang dan berfungsi menerima rangsangan untuk dikirim ke badan sel. Yang kedua, badan sel atau perikarion, merupakan rangsangan yang sebelumnya dikirim mulai diproses. Yang ketiga, akson merupakan juluran sitoplasma yang panjang dan berfungsi menghantarkan rangsang. Yang keempat, sel swan merupakan penunjang sel saraf berupa lemak yang berfungsi menghasilkan selubung menyalin. Yang kelima, selubung menyalin adalah bagian saraf yang berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Yang keenam, nodus Ranvier berperan penting dalam mempercepat hantaran rangsang. Yang ketujuh, sinapsis merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Berikutnya, jenis-jenis syaraf. Yang pertama, syaraf sensorik aferen adalah syaraf yang mengirimkan rangsangan dari daerah reseptor atau indera menuju sistem syaraf pusat, otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua, interneuron adalah syaraf penghubung yang banyak terdapat di otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, syaraf motorik eferen adalah syaraf yang mengirimkan rangsangan dari sistem syaraf pusat menuju efektor penangkap rangsang. Selanjutnya, sinapsis. Sinapsis merupakan titik temu antara terminal akson yang ada pada neuron dengan neuron lain. Sinapsis dibentuk oleh terminal akson yang membengkak. Pada sistem syaraf, sinapsis menjadi struktur yang memungkinkan neuron sel saraf untuk melewati sinyal listrik atau kimia ke sel lain atau sebaliknya. Struktur sinapsis. Yang pertama, ruang antara dua sel dinamakan dengan celah sinaptik. Yang kedua, reseptor sel target berhubungan dengan neurotransmitter. Yang ketiga, ujung atau terminal akson dari sel syaraf neuron. Cara kerja sinapsis. Proses atau mekanisme kerja sinapsis diawali dengan sinapsis yang mendekati parasinapsis, kemudian melepaskan neurotransmitter yang ada di dalamnya melalui celah sinaptik mendekat ke possinapsis. Selanjutnya, neurotransmitter diuraikan menjadi zat cairan senyawa oleh enzim yang ditampung dalam ujung sinapsis. Jenis-jenis sinapsis. Yang pertama, sinapsis listrik merupakan sinapsis di mana bagian postsinaptik dan presinaptik dihubungkan oleh saluran bernama Gup junction. Saluran ini menghantarkan arus listrik yang menyebabkan perubahan tegangan pada sel prosinaptik untuk mengindukasi perubahan pada sel postsinaptik. Yang kedua, sinapsis kimia. Jenis sinapsis yang menyebabkan terjadinya transmisi lewat tombol sinaptik yang berisi vesikel sinaptik dengan kandungan neurotransmitter yang dapat bergabung dan melepaskannya di luar sel syaraf. Transmisi impuls syaraf dan neurotransmitter dilakukan lewat membran melalui saluran kalsium dengan tegangan. Yang ketiga, sinapsis rangsang merupakan jenis sinapsis yang mentransmisikan informasi dengan efek rangsangan dan memberikan fasilitas pada neuron postsinaptik supaya bisa menghasilkan kemampuan aksi dan penyampaian informasi berkelanjutan ketika memproduksi membran polarisasi. Yang terakhir, sinapsis penghambat merupakan jenis sinapsis yang dapat menghambat kinerja potensial aksi dengan hiperpolarisasi neuron postsinaptik yang menyebabkan transmisi informasi lewat neuron postsinaptik pada orang yang dihubungkan akan lebih sulit dilakukan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.